Sobat Katolikku hebat, dalam sejarah kekristenan, tradisi berdoa novena Pentakosta secara khusus, dan berdoa novena pada umumnya hanya dikenal dan ditemukan dalam gereja Katolik. Pertanyaannya, apa itu novena dan apa yang dimaksud dengan novena Pentakosta? Secara etimologi kata novena berasal dari bahasa Latin, novem, yang berarti 9. Angka 9, novem ini dihitung dari lamanya 9 hari para rasul berdoa mulai hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga sampai dengan hari Sabtu menjelang hari raya Pentakosta. Secara etimologi, kata Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, Pentekoste, Hemera, hari ke-50. Jadi disebut Pentakosta karena perayaan hari turunnya Roh Kudus dirayakan oleh gereja pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam tradisi gereja Katolik, setelah hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat Katolik berkumpul dan berdoa bersama seperti yang telah dilakukan oleh para rasul dan Bunda Maria. Umat berdoa dan mempersiapkan diri, hati dan batin untuk menantikan turunnya Roh Kudus, serta memohon kiranya mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus pada hari Pentakosta. Itulah yang disebut novena Pentakosta atau novena Roh Kudus. Novena Pentakosta didasarkan pada perintah Yesus sendiri agar murid-muridnya tidak pergi kemana-mana melainkan tinggal di rumah menantikan janji Bapa yaitu Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4-5. Selama 9 hari para rasul bersama dengan Maria Ibu Yesus, beberapa wanita lain dan saudara-saudara Yesus bertekun dengan sehati dalam doa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Makna dari perayaan Pentakosta bagi umat Kristiani yakni 1. Pencurahan Roh Kudus bagi orang yang percaya kepada Kristus, untuk memiliki kuasa menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 2. Penggenapan janji Kristus bahwa Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti firman, hukum Tuhan yang ditorehkan dalam hidup kita. Yohanes pasal 14 ayat 26, Ibrani pasal 8 ayat 10. 3. Hari di mana Allah mengukuhkan lahirnya persekutuan orang-orang yang percaya kepadanya di dalam Kristus Yesus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. 4. Gereja tidak mungkin ada jika tidak ada pencurahan Roh Kudus. Karena dengan keberanian yang diberikan Roh Kudus kepada para murid-muridnya maka mereka dengan berani memberitakan Injil ke berbagai daerah hingga membentuk persekutuan umat dan gereja yang hadir sampai saat ini. Oleh karena itu, tujuan novena Roh Kudus ini adalah untuk memohon pencurahan Roh Kudus agar membaharui diri kita yang telah menerima sakramen pembaptisan dan krisma sehingga berani dan siap menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Demikianlah penjelasan singkat tentang sejarah, makna, dan tujuan novena Pentakosta atau novena Roh Kudus. Sobat Katolikku hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like dan komen. Tribue nobis Domini Deus perpetuum.